welcome back di day 2. Nah ini jam 6 pagi masih dingin dan sangat berkabut. Kita naik motor karena mau catching sunrise di kebun buah Mangunan. We have to go down the stair first before see this beautiful morning view. This is super magical if you see it with your naked eye. Ini versi subuhnya lebih bagus lagi. It's not because we're late, but we rather to enjoy the view first before taking videos and photos. Next, kita ke hutan pinus Mangunan. Ini tuh hutan pinus yang bisa jadi tempat healing yang estetik dan syahdu banget. Suasana di sini bikin kita nyaman dan tenang banget, apalagi kalau nggak rame, berasa private hutan sendiri. Kita udah selesai. Kasau, Kita mau? sekarang mau ke lomba Oya naik perahu. Stay tune. Meanwhile, setelah jalan yang gila banget, kayak beneran segila itu anjir. Naik motor jalannya udah rusak beneran lagi. Akhirnya terbayarkan dengan sampai ke sini. Bagus banget. Jadi kami habis nyampe ke yang Thailand. namanya lomba Thailand. Phuket. Dan jalannya betul-betul hancur. Kesini udah nurun, jalannya rusak, yang bawa Ines. Mama dia. Apa nggak teriak-teriak sepanjang jalan? Tapi terbayarkan dengan view-nya. Yeay, main kano. Halo Rek, kita lagi main kano. Ayo. Yeay. Mau kemana kita? Puncak Segoro. Let's go. Ini aku videoin karena bagus banget. Kalian nyangka nggak sih ini di Indonesia? Lihat deh, kayak lagi autumn gitu nggak sih? Tapi abis ini ada perjuangan aku sama Ines karena salah ngambil jalan. Ini kok lagi tuh kayak. Gue yang Iya, udah mau mati aku tuh. Kayaknya ini bukan jalannya loh, Lip. Iya itu depan lo, Rek. Enggak, maksud gue ini bukan jalannya. Iya. Ini jalan yang salah ini. Kita Gak ada di jalan yang salah, Tore. Enggak. Oke. Udah mau mati aku. Lagi nanti ya, Rek. a few moments later. Nah, akhirnya kami sampai di Puncak Segoro. Kalian bisa lihat itu ada daftar harganya. Jadi Puncak Segoro ini adalah cafe yang berada di puncak dengan view langsung ke lautan lepas. Jadi bakalan bagus banget. Di sini kita ngambil paketan yang naik turunnya pakai gondola dan ada voucher makan juga. Gondolanya itu bergerak pelan banget, jadi kita bisa nikmatin view dari atas tanpa takut terburu-buru.
Itu dia view dari atas, dan di atas tuh kita benar-benar menikmati, jadi hanya satu video itu aja. Waktu sudah sore, tandanya apa? Tandanya kita harus catching sunset di pantai. Untuk menutup hari kedua, spot terakhir kita adalah Pantai Buluk yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Pantai ini cukup sepi, jadi cocok buat yang pengen tenang sambil dengerin suara ombak. Jadi guys, kami tadi kan baru pulang dari pantai di Gunung Kidul ke kosan Dedes. Terus memakan waktu 2 jam, dan sekarang udah sejam kami berhenti mau makan. Kalian tahu dalam sejam itu gimana kami ketakutan. Jalannya sepi, terus dingin sekali. Ya udah, tolong kayak mana sepanjang jalan aku cuma bilang Tuhan betapa. Terus tahu kanan kiri itu gelap, terus hutan. Akhirnya kami udah sampai di kota, nggak kota-kota banget tapi udah hampir di kota. Ini supirnya 1 jam. Yes. Next day, which is our last day in Jogja, we started with having breakfast in Kopi Klothok. This place really famous in Jogja and always crowded. Jadi Kopi Klothok ini adalah prasmanan pada umumnya. Terus nanti kita ambil minumnya di tempat yang disediakan. Dan menu wajibnya itu adalah pisang gorengnya karena itu enak banget. Dan di hari ini kita bakalan explore Jalan Kaliurang karena di jalan ini kita bisa ngelihat view Merapi. Di sini udah mulai tampak ya Gunung Merapinya, cuma karena masih pagi banget jadi belum terlalu kelihatan. Next, objek wisata Batu Alien. Nah, dari sini kita bisa ngelihat view Gunung Merapi dari dekat. Batu-batu di sini itu adalah sisa dari erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Dan karena bentuknya yang unik akibat panas lahar, makanya dijuluki Batu Alien. Next, kita ke Stonehenge. Kalau kalian tahu, wisata terkenal di Inggris itu ternyata ada di Jogja loh, tepatnya di Kabupaten Sleman. Jadi batu-batu ini adalah sisa dari erupsi Gunung Merapi dan disusun dalam bentuk pilar-pilar seperti Stonehenge. Di sini juga ada Taman Bougainville yang bikin tempat ini jadi lebih estetik. Next, kita makan siang di Ersta Garden. Kalau dari depan kita pikir ini kayak jualan tanaman gitu, tapi setelah kita masuk ternyata ada resto yang bagus banget dan hijau banget. Last, we're heading to salah satu mandatory place juga di Jogja, yaitu Prambanan Temple. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi ini sudah berusia sekitar 1200 tahun dan dibangun pada tahun 850 Masehi. Jadi kita baru dikasih mangga sama stranger sama ibu-ibu. Kayak kita cuma lagi jalan keluar kan, habis bersih, terus kita dipanggilin, terus dikasih mangga. The people here are so friendly guys. Bahkan kalau kita nggak kenal aja mereka
sapa, mereka tanya kita dari mana. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mangga apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada. Sebelum kita pulang, kita beli oleh-oleh dulu buat teman-teman yang ada di Lampung, yaitu bakpia Tugu Jogja. Setelah itu kita beres-beres dan jam 12 kita ke stasiun Lempuyengan karena kita bakalan balik naik kereta. Kita naik kereta sampai Jakarta dan dari Jakarta ke Lampung kita bakalan naik travel. Perjalanan memakan waktu 8 jam, jadi pas kita bangun itu udah pagi dan kita udah sampai di stasiun Gambir. Dan ya, akhirnya selesai juga trip dadakan ini. 3 hari di Jogja udah ngebuat aku nyaman banget dan sebenarnya nggak mau balik. Jogja is super magical and wonderful. Gonna be back again to Jogja. See you guys.